Ya memang pemirsa, peristiwa sadis anak tega membunuh ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Apa yang melatar belakangi sang anak berani melakukan tindakan tersebut? Saat ini kita sudah terhubung secara virtual untuk menguak kasus ini lebih lanjut bersama dengan Ibu Hazizah Gusnita selaku kriminolog dan Liza Japri selaku psikolog anak. Selamat selamat petang saudara-saudara semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dalam dialog laporan 8 petang kali ini. Pertama saya langsung saja menuju Ibu Hazizah terlebih dahulu. Ya, Bu, terkait dengan kasus yang terjadi baru saja ini, bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang kriminolog? di dalam kajian, kalau kita melihat ini ya berarti kan kita bicara tentang anak gitu. Nah, bagaimana anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan melakukan suatu tindak kejahatan gitu ya. Di dalam kajian di kriminologi ada subnya lagi kita bicara terkait dengan kenakalan anak atau delinkuensi anak kita sebutnya ya. Nah, di sini memang ada beberapa faktor mengapa kalau dalam pertanyaan di lingkungan sosial kan kenapa bisa anak setega, sesadis itu, sekejam itu melakukan suatu tindak pidana kejahatan apalagi terkait dengan keluarganya sendiri. Dalam beberapa faktor penyebab terkait dengan delinkuensi memang ada beberapa hal. Satu, di basic keluarga memang karena kan anak ini kalau kita bicara tumbuh kembangnya kan dia dalam proses bagaimana dia tadi bayi, balita, batita, balita gitu, remaja sampai akhirnya utuh seperti orang dewasa secara nanti mungkin ada lagi secara psikologisnya gitu ya. Namun di dalam masa tumbuh kembangnya ini kan banyak hal yang mereka hadapi, mereka terima, mereka lihat gitu ya, mereka contoh gitu karena kan proses tumbuh kembang tadi. Nah, di sini kalau kita melihat tadi faktornya tadi di awal keluarga adalah orang terdekat. Bagaimana sebenarnya seharusnya gitu ya orang orang terdekat ini basicnya adalah keluarga yang memberikan sebenarnya contoh bagaimana kehidupan dalam tanda kutip ya terhadap anak ini yang akan dia lewati. Kemudian kedua itu terkait dengan lingkungan sosial, apakah itu lingkungan sekitar rumahnya, sekolahnya, teman sebayanya gitu ya. Hal-hal ini yang juga bisa kerentanan mempengaruhi terhadap anak itu tadi dalam berbuat suatu delinkuensi atau kenakalan. Nah, ketika si anak ini dalam proses tumbuh kembangnya gitu ya melihat atau mencontoh atau banyak hal yang dia terima terkait dengan paparan kekerasan, maka kerentanannya dalam melakukan kekerasan itu kembali menjadi lebih tinggi. Jadi mungkin dia akan melihat karena seringnya tadi mungkin intensitas yang dia terima, baik itu dia terima, dia lihat kekerasan itu lebih banyak gitu ya, maka itu akan dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Nah, ini tadi apalagi ketika itu mungkin mendapat tadi di dua hal ini tadi yang terdekat di antara kehidupan mereka tadi, apakah itu keluarga ataupun lingkungan sosialnya tadi. Pun lingkungan sosial ini bisa juga ya, apalagi sekarang banyak paparan-paparan yang diterima mungkin dari tidak hanya media sosial gitu ya. Jadi hal-hal yang mereka dapatkan lah gitu yang mungkin dapatkan dengan mudah gitu di kehidupannya mereka. Nah, ini kalau seringnya mungkin ada paparan terkait dengan tindakan kekerasan, kerentanannya jauh lebih tinggi. Nah, kita tidak tahu apakah kalau kita bicara tadi ke sadis mungkin ya, karena akan melihat bagaimana konstruksi di masyarakat melihat seharusnya anak ini seperti apa gitu ya. Jadi misalnya anak ini seharusnya bermain, belajar gitu ya, sebaik-baiknya anak gitu. Tapi kan kita tidak bisa menjamin juga setiap anak atau lingkungan dia tadi baik itu keluarga atau lingkungannya tadi memang kita jamin menerima suatu situasi yang harmonis. Iya. Gitu. Karena masing-masing pasti punya kendala tersendiri atau permasalahan tersendiri di sekitar mereka, apakah itu orang tuanya, apakah lingkungan sosialnya dan lain-lainnya. Nah, ini tadi yang kerentanannya mungkin akan lebih tinggi ketika dia kemungkinan untuk melakukan tadi suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Baik, Bu Hazizah, saya ke Bu Liza terlebih dahulu selaku psikolog klinis ya. Bu Liza, ini tadi dibahas oleh Bu Hazizah beberapa faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kondisi psikologis anak. Namun dari kacamata Anda sebagai psikolog klinis ini, bagaimana tanggapan Anda? Anak 14 tahun berani melakukan hal yang di luar ekspektasi masyarakat luas. Iya, dan ini bukan kejadian pertama kali ya Mas Habib Ya. ya, gitu kan. Jadi ini sungguh ya miris banget gitu. Tapi kalau tadi sudah beberapa sudah disampaikan oleh sama Ibu Haziza gitu ya, bahwa memang
anak itu tumbuh kembangnya itu akan sangat dari kecil, mulai dari dia lahir sampai dengan kemudian dia sekarang, kalau dalam kasus ini pelaku 14 tahun, itu sangat berpengaruh apapun yang terjadi. Nah, tapi kalau secara spesifik kita berbicara dulu mengenai perilaku kekerasan, perilaku agresif, perilaku kekerasan dan agresif itu biasanya tuh sudah di tombak terdepan. Dan itu membutuhkan bensin yang sangat luar biasa besar untuk sampai akhirnya keluar seperti itu. Jadi ada penumpukan-penumpukan yang terus mendorong dia sampai dengan terjadinya hal seperti itu. Nah, penumpukan-penumpukannya itu apa? Itu bisa dari faktor psikologis, seperti ada kemarahan yang diawali terlebih dahulu yang numpuk-numpuk terus tidak pernah keluar, ada rasa frustasi, ada trauma mungkin. Itu dari sisi faktor psikologis. Kemudian faktor lingkungan. Tadi kurang lebih sudah disampaikan. Bagaimana situasi lingkungannya? Apakah ada disfungsi keluarga? Apakah ada kekerasan dalam rumah? Bagaimana di sekolah? Apakah dia ada bullying? Apakah dia juga mengalami kekerasan di lingkungan-lingkungan tertentu yang numpuk-numpuk-numpuk dan kemudian sampai akhirnya terjadi ledakan seperti ini. Kemudian ada juga tanpa bisa kita hindari, Mas Habib, itu ada yang namanya faktor psikiatri juga. Apakah dia punya gangguan psikiatri yang selama ini terlewatkan? Apakah beberapa gangguan psikiatri itu bisa menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan, seperti ada yang namanya conduct disorder, gangguan kondak, gangguan oppositional defiant, di mana dia melawan terus-terusan. Itu secara biologis organiknya itu memang sudah, kalau saya penggambaran gampangnya, memang sudah ada yang tidak baik. Sehingga dia tidak bisa tuh mengelola emosinya dengan baik. Begitu pula gangguan ADHD itu bisa, kalau saking frustasinya tuh bisa sampai terjadi keluar perilaku agresif gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang sepertinya mungkin terlewatkan, terlihat sepanjang masa tumbuh kembangnya, dari mulai kecil sampai dengan dia usia 14 tahun ini. Bagaimana komunikasi di rumah itu juga sangat berperan. Komunikasi dia dengan guru-guru di sekolah, komunikasi dia dengan orang dewasa lainnya, ini tidak hanya orang tua ya, kakek, nenek, om, tante, kakak, mungkin sepupu yang deket gitu, yang dimana dia bisa menyampaikan frustasinya sehingga energinya tuh nggak numpuk, rasa frustasi, marahnya, itu sampai kemudian meledak sampai dengan kondisi seperti ini, Mas Habib. Nah, kalau ditanya pandangan saya seperti apa, menurut saya setelah sekian banyaknya kasus-kasus yang menyedihkan seperti saat ini, sekali lagi kalau saya, ini kesehatan mental sudah dibutuhkan. Bagaimana ada pendampingan untuk parenting pola asuh, sehingga ada checklistnya. Masing-masing orang tua itu tahu red flagsnya anak di setiap masa perkembangan tuh apa. Jadi mungkin katakan ini misal ya, karena pelakunya juga belum bicara dan saya juga tidak ketemu pelaku, harus ada assessment dan pendampingan khusus juga. Tapi katakan misal, dari kecil mungkin sudah ada dia sering nyakitin binatang. Dianggapnya udahlah kenakalan anak kecil biasa. Dari kecil mungkin dia sudah ada melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang terlewat begitu saja. Ada kondisi-kondisi di mana dia mungkin juga menyampaikan rasa marah, rasa frustasinya, tapi itu tidak diolah juga. Sehingga akhirnya skip terus seperti ini sampai akhirnya terjadi ledakan seperti ini. Begitu sih Mas Habib. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu sudah sampai pada titik se-ekstrim ini, itu butuh bensin yang luar biasa besar. Dan bensin itu pasti sudah tertumpuk sekian lamanya. Baik, artinya sampai di tahap dia melakukan hal yang di luar ekspektasi kita ini, tentunya banyak faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam kasus ini ya, Bu Liza ya. Baik, Betul, saya kemudian betul ke Bu Azizah kembali. Bu Azizah, ini kira-kira anak di bawah 14 tahun ini, kira-kira penanganannya ke depan, apa yang akan dihadapi, apa yang akan dia terima akibat dari perbuatannya? Ya, jadi kan kita sebenarnya punya undang-undang perlindungan anak ya. Sebenarnya undang-undang ini kan basicnya memang dibuat tidak hanya untuk korban tadi ya, korban tindak-tindak pidana terhadap anak, tapi memang ini juga melihat bagaimana kenyataannya gitu di lingkungan sosial kita ada yang namanya tindak pidana dilakukan oleh anak juga, yang tadi mungkin beresnya juga tidak hanya usia remaja, tapi memang anak-anak, banyak juga ada beberapa kasus anak 12 tahun ke bawah yang mungkin kita melihat anak SD mampu melakukan tindak pidana sekejam apapun, misalnya melakukan kekerasan seksual, pembunuhan dan lain-lain. Nah, di undang-undang ini juga sudah tertera gitu ya, bagaimana sebenarnya ada upaya, sebenarnya tetap ada perlindungan. Kenapa seperti itu gitu ya? Undang-undang ini juga melihat bagaimana anak-anak tadi, kita bicara soal anak-anak secara undang-undang mungkin kita bilang lah 18 tahun ke bawah gitu ya, 17 tahun ke bawah. Nah, bagaimana tadi proses tumbuh kembangnya itu juga dipengaruhi tadi beberapa
lingkungan sosialnya, keluarganya yang sebenarnya basicnya adalah apa ya pembentukan norma pertama anak itu bukan di dia sendiri, tapi kan justru orang sekitar tadi, termasuk sebenarnya utamanya adalah keluarga. Nah, kalau ada yang hilang, kalau kita tidak bisa menjamin tadi ya bagaimana setiap anak itu mendapatkan semuanya. Artinya ada yang lost, ada yang kosong sehingga terjadilah kondisi ada tindak pidana. Nah, di undang-undang ini kemudian akan melihat bukan menormalisasi atau membolehkan gitu dalam tanda kutip ya tindakan-tindakan pidana terhadap anak, tapi kita akan melihat juga bagaimana anak ini ketika melakukan suatu tindak pidana dia tidak serta-merta memang muncul begitu saja, ya kan? Jadi ada banyak faktor tadi yang akan menyebabkan dia tadi baik tadi sudah jelaskan baik tadi secara internal, psikologisnya dia bangun eksternal tadi sehingga tadi keluarlah tadi ya tadi perilaku atau tindakan pidana tadi. Nah, kalaupun ketika melihat undang-undang ini kan akan melihat bagaimana anak ini ketika mendapatkan sanksi gitu ya terkait dengan undang-undang tadi, dia juga akan dilihat bagaimana dia nanti proses ke depannya gitu, karena usia tadi masih 14 tahun gitu. Ketika dia nanti masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, ini juga akan dipertimbangkan. Ketika dia di luar dari lembaga pemasyarakatan, hidup di lingkungan sosial yang mungkin beragam tadi ya, ada yang mungkin benar, tidak benar, salah dan tidak salah gitu ya. Itu aja dia sudah melakukan dalam tanda kutip kalau di kita bilangnya itu penyimpangan atau kenakalan delinkuensi. Bagaimana ketika dia masuk ke lembaga pemasyarakatan yang notabene lingkungannya mungkin sudah punya masalah tersendiri yang mereka bawa dari luar, kemudian masuk sama-sama di lembaga pemasyarakatan. Sehingga ini juga butuh pertimbangan, jangan sampai ketika anak misalnya kasus pembunuhan sadis ini dia masuk usia segini, kemudian dia keluarnya lagi, jangan sampai dia jadi pelaku kriminal yang lebih besar lagi. Nah, itu banyak hal ya yang dipertimbangkan dalam undang-undang itu. Jadi dilindungi dalam tanda kutip ini juga mempertimbangkan masa depan anak, baik itu sebagai korban maupun pelaku. Baik. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat sanksi yang diberikan pasti akan menyesuaikan ya dengan undang-undang itu sendiri. Dan nantinya pasti akan ada penyesuaian terkait dengan dampak-dampak yang diakibatkan dari eksternal dan juga internal ya, akan menjadi pertimbangan terkait dengan hukuman yang nanti akan diterima ya. Baik. Bu Liza, saya ke Bu Haziza, saya ke Bu Liza kembali. Nih Bu Liza, kira-kira nanti setelah penanganan yang dilakukan, apa dampak secara psikologis yang dialami oleh sang anak? Mungkin jangka pendek ataupun jangka panjang nanti yang akan dialami seumur hidupnya. Oh, kalau kita berbicara dampak dari satu kejadian kepada seorang individu, baik itu anak maupun dewasa, itu bisa berbeda-beda sebenarnya, Mas. Tapi mari kita berbicara dari sisi range-nya apa aja sih gitu ya. Bisa saja dia punya rasa bersalah yang sangat besar, yang kemudian menyebabkan dia jadi marah sendiri, yang kemudian bisa dia jadinya keluar lagi melakukan kekerasan yang lain. Kalau itu tidak diolah dengan baik, bisa kemudian jadi ada gangguan depresi, bisa kemudian jadi ada gangguan kecemasan yang kronik, itu bisa banyak sekali. Tapi kalau saya sebenarnya ingin menyampaikan, mungkin akan lebih baik kalau saya paham, pasti ada kemarahan dari kita semua, masyarakat melihat kondisi ini. Tapi bagaimana merangkul sang anak dan memperbaiki ke depannya, tatanan kita, struktur kita, lingkungan kita untuk tidak menyebabkan ini terjadi lagi, itu rasanya jauh lebih penting daripada hanya sekedar menghukum sih. Baik, Bu Liza. Mungkin sekaligus closing statement, pertanyaan terakhir saya kepada Anda. Bagaimana ini pihak kepolisian ini masih menunggu sang anak agar kondisinya stabil untuk mengungkap motif lebih lanjut. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan penanganan kasus ini untuk saat ini? Bu Liza. Oke, kalau saya sih sangat berharap dan saya yakin pihak kepolisian sudah ada SOP-nya sendiri bahwa ini anak harus jelas didampingi oleh seorang psikolog yang mumpuni, psikolog anak yang kemudian bisa mendampingi dia dalam proses ini sampai dengan akhirnya dia bercerita. Kemudian bagaimana lingkungan saat ini tempat dia ditahan itu juga memberikan kenyamanan sehingga kemudian dia bisa menceritakan dan mengeluarkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalaupun kemudian nanti akan terjadi penahanan lebih lanjut, misalnya sudah ada jelas
tuntas gitu ya, akan masuk ke rehabilitasi anak dan remaja, ya di sana itu didampingi terus-menerus sehingga kemudian keluarnya seperti tadi udah Bu Aziza sampaikan, ini mereka tuh udah di luar dari bermasalah, bawa ke sana dengan orang-orang yang bermasalah semua. Kalau hanya dalam tanda kutip dimasukkan gitu saja, gitu ya, ini nanti ke depannya ditakutkan akan kembali semakin bermasalah. Nah, jadi saya sangat mengharapkan ada pendampingan yang berkelanjutan yang Baik. tentu saja jangka panjang untuk sang anak. Baik, kemudian saya kembali ke Bu Hazizah. Ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing statement, Bu, bahan evaluasi yang kita bisa lakukan bersama terkait dengan kasus ini. Silakan, Ibu. Ya, jadi kasus anak ini memang sesadis-sadisnya peristiwa ini gitu ya, tindakan ini, tapi memang kita akan memikirkan kembali bagaimana usia anak ini ke depannya bagaimana. Kalau di kriminologi kita kan melihat bagaimana proses pembinaan gitu ya. Memang secara undang-undangnya bagaimanapun kondisi ini memang sudah ada dalam undang-undang, tapi kita juga akan melihat jangan sampai ke depan ketika dia sudah ada pendampingan, sudah ada pembinaan, tapi akhirnya kita menghakimi sehingga melabel tadi ya, memberikan label tersendiri terhadap anak, sehingga ketika dia mau kembali terus mau berubah pun itu malah jadi sulit gitu ya. Itu yang kita upayakan dalam keilmuan di kita akan melihat di delinkuensi bagaimana anak ini tetap harus melanjutkan hidupnya, pun mungkin akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan dalam sistem peradilan pidana, tapi jangan sampai ini akan menjadi label terhadap anak itu kemudian hari gitu, karena kan reaksi masyarakat sudah pasti akan melihat ini sesuatu hal yang tidak bisa diampuni gitu ya, setega itu, sesadis itu, tapi bagaimanapun anak tetap harus kita berikan gitu ya, mungkin ada yang salah dalam pola asuh atau pola di lingkungannya mereka, maka itulah harus yang diperbaiki, bukan melabel anak tersebut gitu. Baik, artinya dari yang disampaikan oleh Bu Hazizah dan juga Ibu Lisa sebelumnya, artinya kita dapat memaknai kasus ini bukan hanya untuk menghakimi pelaku saja, tetapi bagaimana menjadi evaluasi kita bersama untuk menjadi lebih baik, bagaimana kita memperlakukan anak, dan juga bagaimana seharusnya orang tua mendidik anaknya. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung. Ibu Hazizah Gusnita selaku kriminolog, dan sebelumnya juga Ibu Liza Japri selaku psikolog klinis ya, Ibu ya. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas kembali.